Warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan dimulai dari pertanyaan murid saya yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya menjadi seorang spiritualis, pebisnis, preman, dan sejenisnya dalam waktu bersamaan, ya. Karena banyak orang-orang, terutama murid-murid saya, yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya menjadi seorang spiritualis yang tajrib, ilmunya tajrib, tapi di sisi lain memiliki jiwa kriminal, memiliki dark side, sisi gelap yang bisa dibilang berjalan bersamaan gitu. Nah, gimana juga caranya seorang dukun, praktisi ilmu hikmah bisa memanajemen antara bagian spiritualitas dan bagian lahiriahnya. Seperti waktunya ribut ya ribut, kadang marah-marah ya, tapi tetap hatinya tetap stabil dan lain sebagainya. Nah, banyak orang-orang yang kebingungan dalam artian mereka kadang sulit untuk memisahkan antara lahir dan batin, sehingga sesuatu hal yang ada di dalam lahir mereka selalu mengotori bagian batin mereka. Begitu juga sebaliknya, sesuatu hal yang ada di dalam batin mereka terkadang timbul di dalam bentuk perilaku-perilaku lahir. Ya, seperti seorang spiritualis yang senang wirid, lahirnya jadi lemah lembut, kalem, santai, dihina, dizolimin orang, dijahatin orang, diem aja, kadang begitu ya. Nah, kok unik banget ada seorang spiritualis bisa marah-marah iya, bisa ribut iya, tapi di saat waktu yang sama jadi seorang spiritualis juga iya, menjadi seorang ahli wirid juga iya, ilmunya tajrib juga iya, dan lain sebagainya. Nah, saya akan mengajarkan satu keilmuan yang sangat bermanfaat bagi Anda, terutama ilmu ini bisa berefek pada lahir dan batin Anda, bisa berefek pada kehidupan spiritual Anda, dan juga bisa berefek pada kehidupan material Anda. Ya, jadi Anda berbisnis, menjadi dukun, wirid, cinta dunia iya, ngejar duit iya, tapi wiridnya lancar, ilmunya tajrib. Itu bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Itu bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Nah, ilmu ini saya dapat dari, ya intinya saya pernah belajar di suatu tempat belajar, yang mana di tempat belajar tersebut saya diajarkan berbagai macam keilmuan yang berkaitan dengan manusia, termasuk ilmu untuk mengendalikan manusia, membaca manusia, mengontrol manusia, mempengaruhi manusia, mencuci otak manusia, dan sejenisnya. Intinya semua ilmu yang berkaitan dengan manusia saya pelajari di tempat pembelajaran tersebut. Dan sudah tentu saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam soal tempat itu ya. Nah, baik. Sebelum kita mempelajari lebih dalam soal materi ini, kita harus sama-sama sepakat bahwa kita adalah manusia, makhluk biologis ya. Nah, kita manusia, makhluk biologis, kita punya dorongan hawa nafsu, kita punya dorongan ambisi, naluri, dan sejenisnya. Oke? Setelah kita menyadari bahwa itu manusia, bahwa kita manusia, Anda tidak akan membedakan antara spiritualis dan pembisnis. Anda tidak akan membedakan antara dukun dan preman. Anda tidak bisa membedakan antara ulama dan ahli maksiat, karena keduanya sama-sama manusia. Oke? Nah, lalu apa ilmu yang saya maksud? Ilmu yang saya maksud adalah hierarki Maslow. Apa itu hierarki Maslow? Hierarki Maslow adalah suatu teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, kalau saya nggak salah ya, luruskan kalau saya salah, oleh Abraham Maslow. Nah, si Abraham Maslow ini dia menjelaskan dalam sebuah teori bahwa manusia itu punya 5 level hierarki ya. Ini saya sambil balas chat dulu ya. Manusia itu punya level, sambil balas chat. Manusia itu punya 5 level hierarki. 5 level hierarki yang dimaksud adalah 5 level kebutuhan manusia. Nah, 5 level kebutuhan manusia ini bisa terjadi pada manusia, siapapun itu manusianya, oke? Nah, begitu Anda menjadi seorang spiritualis, Anda tidak akan bisa kehilangan 5 level hierarki ini. Begitu Anda menjadi anggota dewan, presiden, Anda tetap tidak bisa kehilangan 5 level ini. Karena apa? Karena Anda manusia. Sebentar. Karena Anda adalah manusia. Nah, karena Anda manusia, dimanapun posisi Anda, dimanapun letak Anda, dimanapun peran Anda di dalam kehidupan sosial, Anda tidak bisa lepas dari 5 hierarki ini. 5 hierarki ini adalah 5 level kebutuhan dasar dalam diri manusia.
Level yang pertama adalah fisiologis. Fisiologis yang dimaksud apa? Fisiologis yang dimaksud adalah kebutuhan untuk tidur, istirahat dengan cukup, kebutuhan untuk makan dengan cukup, kebutuhan rumah untuk tinggal, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yang dimaksud adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan fisik dan fisiologis manusia, seperti makan, minum, tinggal, tidur, seks, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan fisiologis, ya. Sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya ingin memberikan rambu-rambu bahwa ilmu ini bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Bisa Anda gunakan untuk memanipulasi orang lain, bisa Anda gunakan untuk melawan orang lain, bahkan bisa Anda gunakan untuk orang lain. Orang lain, saya tekankan. Nah, oleh karena itu harap bijak menggunakan ilmu ini, ya. Nah, dalam hierarki Maslow tadi level pertama, manusia akan cenderung mengejar kebutuhan fisiologis mereka di dalam level paling dasar. Nah, mereka akan menghalalkan segala cara untuk kebutuhan fisiologis mereka. Makanya, orang yang lapar terkesan gegabah. Mereka akan melakukan hal apapun untuk memenuhi kebutuhan perut mereka, untuk memenuhi rasa lapar mereka. Karena apa? Karena lapar itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan awal dari manusia. Coba saya tanya, begitu Anda ngantuk, tidak tidur 2 hari, saya suguhkan uang 10 juta atau tidur 10 jam. Anda pasti akan memilih tidur. Sama sebaliknya, begitu Anda lapar, sangat lapar, saya suguhkan Anda mobil Alphard dan 2 piring nasi. Kira-kira mana yang akan Anda pilih? Anda akan memilih nasi. Berapa banyak pekerjaan, kesempatan yang Anda lewatkan karena Anda lebih memilih tidur? Berapa banyak kesempatan yang Anda lewatkan, uang yang Anda buang hanya untuk memenuhi kebutuhan Anda? Contoh, banyak orang yang membuang uangnya untuk kebutuhan makan, pengen makan enak. Banyak orang yang membuang uangnya untuk kebutuhan seksual, ya. Banyak orang yang membuang uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisiologis, seperti untuk tidur dan lain sebagainya. Termasuk untuk minum, untuk makan, untuk tinggal dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Kebutuhan fisiologis manusia adalah menjadi dasar pertama dari dalam diri manusia. Manusia akan mengejar posisi yang awal ini dulu. Mereka akan ngejar kenyang dulu, mereka akan ngejar seks dulu, mereka akan ngejar tidur enak dulu sebelum mengejar yang lain. Setelah kebutuhan yang pertama ini terpenuhi, manusia akan naik kebutuhan yang kedua. Apa kebutuhan yang kedua? Rasa aman. Mereka memerlukan rasa aman. Orang yang sudah naik pada level kedua ini, mereka akan mencari jawaban terhadap sesuatu hal yang membuat mereka tidak aman. Contoh, mereka takut masuk neraka, mereka akan mencari Tuhan. Mereka takut kematian, mereka akan mencari agama yang paling benar. Mereka takut sesat, karena kalau sesat masuk neraka, mereka akan mencari pemikiran yang paling baik. Ya, rasa aman. Nah, selain daripada rasa aman, seperti tadi mencari Tuhan, mencari agama dan lain sebagainya, manusia juga mencari rasa aman dalam konteks lain, seperti mencari aman dalam hal pengetahuan. Kalau orang memiliki sesuatu hal yang mengganjal di dalam otaknya, ya, dia akan mencari jawaban atas sesuatu hal tersebut sampai benar-benar menemukan jawabannya. Begitu dia menemukan jawabannya, dia akan tenang. Berapa banyak Anda mencari jawaban atas pertanyaan yang terngiang-ngiang di dalam otak Anda? Itu adalah bukti bahwa Anda memerlukan rasa aman. Dan salah satu hal yang membuat Anda tidak aman adalah adanya pertanyaan yang belum terjawab oleh diri Anda. Dan salah satu hal yang membuat Anda tidak aman adalah adanya ketakutan diri Anda terhadap sesuatu hal, seperti neraka, seperti takut salah menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Oke? Kemudian tadi sampai mana? Oh ya, rasa aman ya. Nah, Anda akan memenuhi kebutuhan Anda terhadap rasa aman, apapun itu caranya, dengan sedekah, dengan zakat, dengan beramal dan lain sebagainya. Apakah sholat itu kebutuhan Anda? Iya, sholat kebutuhan Anda untuk memenuhi rasa aman di dalam diri Anda. Apakah beramal baik kebutuhan Anda? Iya, untuk memenuhi rasa aman di dalam diri Anda. Apakah memakai helm itu kebutuhan Anda? Iya, untuk memenuhi rasa aman Anda agar di jalan tidak ditilang oleh polisi. Itulah kebutuhan manusia nomor 2, namanya rasa aman. Kebutuhan manusia nomor 2 adalah namanya rasa aman. Nah, rasa aman ini bukan hanya berkaitan dengan aman doang,
tapi lebih ke keteraturan, stabilitas dan lain sebagainya. Begitu mental seseorang tidak stabil, batin seseorang tidak stabil, pikiran dan ideologi orang tidak stabil, mereka akan mencari pikiran, ideologi, dan mencari pemahaman-pemahaman baru yang bisa membuat batin dan hati mereka stabil. Ya, oleh karena itu, pemuka agama, orang-orang spiritual, mereka menyerang sisi ini. Ya, di dalam sebuah lingkungan masyarakat yang tidak aman, penuh dengan tindakan yang tidak bermoral, kenapa masih banyak orang yang percaya hal-hal spiritual seperti meditasi, seperti ketenangan jiwa, kedamaian jiwa, ya, nibbana, meditasi, segala macam, wirid, toriko. Kenapa banyak orang yang percaya ke sana kira-kira? Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia terhadap rasa aman. Manusia meyakini otaknya, di dalam otaknya terikat oleh norma-norma sosial yang disepakati bersama. Norma-norma sosial yang disepakati bersama apa? Membunuh orang lain itu tidak melanggar norma sosial. Membunuh orang lain tidak boleh. Memperkosa orang lain tidak boleh. Kita lihat kucing. Kucing tidak memiliki norma itu, tapi manusia memiliki norma itu. Sekarang seseorang yang menikah dengan anak, anggap saja pria yang menikah dengan anak umur 10 tahun dianggap pedofil. Tapi 500 yang lalu, Kekaisaran Roma, Kekaisaran Persia, dan beberapa peradaban lainnya menikah dengan anak umur 10 tahun itu sah dan diperbolehkan. Itu wajar. Karena anak wanita umur 10 tahun itu sudah pubertas, sudah bisa dinikahi. Tapi zaman sekarang, kesepakatan terhadap norma itu berubah. Kesepakatan terhadap norma itu berubah. Di saat mereka merasa bahwa tindakan-tindakan dan perilaku mereka sudah keluar dari norma, mereka akan mencari jalan lain untuk memberikan rasa aman di dalam diri mereka, seperti jalan spiritualitas, meditasi, toriko, dan lain sebagainya. Itulah untuk pemenuhan rasa aman. Yang kedua, nanti saya jelaskan dulu sampai tamat. Setelah saya jelaskan sampai tamat, saya akan kasih tahu sesuatu hal yang sangat mengerikan. Oke? Kemudian nomor ketiga, saya sambil baca ya, biar nggak salah. Kemudian nomor yang ketiga adalah keperluan sosial. Keperluan sosial ini berkaitan dengan keluarga yang aman, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang baiklah, keluarga yang baik. Nah, keluarga yang dimaksud bukan hanya keluarga dalam rumah ya, tapi keluarga seperti di lingkungan pekerjaan, keluarga seperti di relasi pekerjaan dan lain sebagainya ya. Relasi pekerjaan, tempat kerja, terus kemudian circle pertemanan. Mereka akan mencari circle itu loh. Mereka akan mencari circle itu. Orang, lihat saja sekarang. Orang-orang gembel, mereka terhimpun dalam circle yang namanya anak pang, anak jalanan, geng motor, dan lain sebagainya. Bukan berarti orang-orang yang kaya, bukan berarti orang-orang yang kaya bisa lepas dari aturan itu. Kita lihat, orang-orang yang kaya, mereka masih terikat di dalam satu lingkungan circle yang bernama partai, ideologi, agama. Itu artinya apa? Manusia memiliki mental kelompok, mental bergerombol. Itu ada sejak dulu. Manusia memiliki mental bergerombol itu ada sejak dulu. Karena manusia bukan harimau. Harimau bisa hidup individual, manusia tidak bisa. Mereka perlu kelompok. Ya. Mereka perlu kelompok. Oleh karena itu, peradaban manusia selalu diwarnai dengan peperangan antar kelompok untuk memperbesar pengaruh daripada kelompoknya. Itu terjadi dari bawah sampai atas. Dari sekolah sudah ada geng-gengan, ada circle-circlean. Dari zaman sekolah loh itu. Keluar sekolah di universitas ada lagi grup-grupnya. Himpunan mahasiswa lah, inilah itulah. Keluar keluar sekolah, keluar kuliah, tergabung dalam partai politik, tergabung dalam perusahaan, tergabung di dalam circle-circle yang lain. Ya, seperti klub motor, klub mobil, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Manusia membutuhkan membutuhkan circle sosial. Ya, membutuhkan circle sosial. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, manusia membutuhkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud apa? Saya sambil mencari contohnya ya, agar mudah diucapkan. Nah, penghargaan yang dimaksud apa? Manusia ingin dihargai, dihormati, disanjung, diakui. Itu penghargaan yang diperlukan oleh setiap individu. Diperlukan oleh setiap individu.
dihormati oleh orang lain, itu keinginan manusia. Bahkan dari circle kelompok yang paling rendah, anggap saja orang primitif, manusia sudah menerapkan sistem kepala suku. Sampai kelompok yang paling tinggi, manusia menerapkan sistem pemimpin, baik itu raja, presiden, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena ada circle-circle besar yang sengaja diciptakan manusia untuk mencari sebuah pengakuan. Ya, circle yang disebut adalah adanya satu manusia. Setiap manusia itu membutuhkan pengakuan ya, tapi hanya ada satu manusia yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling pandai untuk bisa men-setting manusia yang lain agar mengakui dia. Pengakuan itu baik di dalam pengetahuan, oh dia pintar, baik di dalam gelar, oh dia profesor, baik di dalam kelompok terkecil seperti oh dia guru, oh dia gubes. Itu pengakuan, itu kebutuhan dasar manusia. Atau di dalam circle yang paling besar, oh dia elit global, oh dia bos, oh dia presiden, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan manusia nomor keempat adalah penghargaan. Manusia ingin dihargai, ingin diakui kemampuannya, ingin diakui pengaruhnya, ingin diakui kekuatannya. Itulah kebutuhan manusia yang nomor 4. Kebutuhan manusia yang nomor 5 adalah aktualisasi diri. Pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Aktualisasi diri ini beda dengan penghargaan. Aktual itu artinya mewujudkan. Mewujudkan dalam artian begini. Kalau saya sudah menjadi guru besar, saya akan meningkatkan level saya dari yang tadinya mencari penghargaan, saya akan meningkatkan level saya menjadi mencari aktualisasi diri. Saya akan menciptakan padepokan, membuat ajaran, membuat ideologi. Saya akan membuat sistem. Itu demi mengaktualisasikan pengaruh saya. Kalau yang tadi penghargaan, sifatnya semu. Sifatnya semu. Apa maksud sifatnya semu? Sekarang, presiden atau guru besar, anggap deh penghargaan saya, oh orang menghargai saya sebagai guru besar, itu sifatnya semu. Karena yang namanya guru besar tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar ada. Itu hanya pengakuan dan penghargaan semu. Begitu juga presiden, pengakuan dan penghargaan semu. Begitu juga atasan, itu pengakuan dan penghargaan semu. Nah, agar pengakuan dan penghargaan ini teraktualisasi di dalam sebuah lingkungan, di dalam sebuah kelompok sosial, maka perlu ada sesuatu hal yang dipenuhi. Apa itu? Sistem. Saya sudah diakui guru besar, maka saya menciptakan padepokan. Padepokan Sukma Lanang Sajati adalah aktualisasi dari penghargaan saya terhadap guru besar. Soekarno, anggap saja contohnya, dia dihargai sebagai presiden, maka dia akan menciptakan sistem ideologi lah. Kita nggak bahas ideologinya apa ya. Ada yang bilang Soekarno PKI segala macam, whatever lah, saya tidak peduli itu ya. Intinya begitu manusia sudah dihargai, mereka akan mengaktualisasikan penghargaan yang mereka dapatkan. Orang yang sudah dihargai sebagai pemain bola, mereka akan bikin SSB, mereka akan menjadi pelatih, mereka akan menargetkan untuk jadi pelatih, mereka akan bikin klub sepak bola. Orang yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai ulama, mereka akan bikin kitab, mereka akan bikin sekte, mereka akan bikin kelompok agama. Ya? Paham ya? Jadi si teori Maslow ini, hierarki Maslow ini, yang tadi ya, fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian paling mengerikan di dalam teori ini. Teori ini seringkali dijelaskan di mana-mana, tapi cara memakai teori ini sulit untuk dijelaskan. Cara memakai teori ini tidak pernah dijelaskan bukan tidak pernah, mungkin ada yang menjelaskan, tapi hanya di dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, contohnya kalau misalkan di Amerika atau di Israel, agen intelijen segala macam ya, mereka akan diajari bagaimana caranya memakai teori Maslow ini di dalam pekerjaan mereka untuk mempengaruhi orang, mencuci otak orang lain, dan lain sebagainya. Nah, hanya kelompok-kelompok tertentu, hanya circle-circle tertentu yang diberitahu bagaimana cara memakai teori Maslow ini. Ya, contoh, kita ambil kasus Buddha Gautama. Kita lihat sejarah Buddha Gautama, kenapa dia menjadi Buddha. Buddha Gautama atau Sakyamuni itu dia menjadi
Gautama menjadi seorang Buddha setelah dia hidup bertahun-tahun sebagai seorang pangeran. Artinya apa? Buddha Gautama baru ingin menjadi seorang Buddha saat rasa fisiologisnya sudah terpenuhi. Bertahun-tahun dia menjadi anak raja, kebutuhannya terpenuhi, makannya enak, tidurnya cukup. Semuanya terpenuhi. Setelah bertahun-tahun kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, dia mencari rasa aman. Dengan apa? Dia mencari rasa aman dengan apa? Ini bahas satu-satu ya. Dengan mencari pencerahan. Karena dia merasa ada sesuatu hal yang membuat dia tidak nyaman. Apa yang membuat Sakyamuni merasa tidak nyaman? Kematian. Dia mencari bagaimana caranya dia selamat dari kematian. Dengan cara menjadi Buddha. Meditasi dan mendapat pencerahan di bawah pohon apa sih, ada tuh pohonnya, saya lupa lagi. Dia mendapatkan pencerahan di bawah pohon. Saya lupa lagi cara nama pohonnya ya. Oke, setelah dia mendapatkan pencerahan di bawah pohon, itu artinya dia sudah memenuhi dua kebutuhan dasar manusia. Rasa fisiologisnya sudah terpenuhi, ya. Barulah setelah fisiologisnya terpenuhi, dia mencari rasa aman untuk selamat dari kematian. Dia jadi meditasi dan petapa. Setelah rasa amannya terpenuhi, dia memenuhi rasa aman yang ketiga. Apa namanya? Sosial. Dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sehingga terciptalah dia memiliki banyak pengikut, memiliki circle tukang meditasi. Itu Buddha Gautama Sakyamuni. Setelah dia memiliki rasa kebutuhan yang ketiga, sosial, kelompok sosial, dia akan memenuhi kebutuhan yang keempat. Namanya apa? Penghargaan. Setelah Sakyamuni mencari penghargaan. Apa penghargaan yang dicari oleh Sakyamuni kira-kira? Dia sudah tercerahkan kan? Dia membuat circle tukang meditasi bersama murid-muridnya. Sosial yang ketiga. Yang keempat, dia mencari penghargaan. Apa kira-kira penghargaan yang dia cari? Betul, guru. Dia dipionkan sebagai seorang guru. Circle yang dia buat tadi, orang-orang yang senang meditasi tadi menganggap dia sebagai seorang guru. Itu artinya apa? Kebutuhan Sakyamuni nomor 4 telah terpenuhi. Kebutuhan akan penghargaan. Dan setelah kebutuhan akan penghargaan terpenuhi, naik kebutuhan terakhir, yaitu aktualisasi diri. Terciptalah ajaran Buddha. Hingga sekarang menjadi agama Buddha. Buddha adalah bentuk aktualisasi dari Sakyamuni itu sendiri. Setelah dia bertahun-tahun menjadi anak raja, kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, kemudian dia mencari ketenangan, kebutuhan rasa amannya terpenuhi, kemudian dia menciptakan circle tukang meditasi, kebutuhan sosialnya terpenuhi, dan dia mendapatkan penghargaan karena diakui oleh murid-muridnya sebagai seorang guru. Kebutuhan akan penghargaan sudah terpenuhi. Kemudian, kebutuhan akan penghargaan sudah terpenuhi, dia naik ke level berikutnya, yaitu aktualisasi diri. Dengan menciptakan, bukan menciptakan ya sebenarnya, itu tercipta sendiri. Dengan terciptanya ajaran Buddha, kelompok Buddha, orang-orang yang botak senang meditasi, oh itu murid Sakyamuni. Sehingga orang-orang mengenal Sakyamuni sebagai Maha Guru di dalam bidang pencerahan. Apa artinya? Artinya Sakyamuni juga manusia. Dia spiritualis, tapi dia tidak bisa lepas dari kebutuhan dasar manusia. Dan itu bukan hanya terjadi pada Sakyamuni. Lao Tzu, pimpinan dari apa tuh Lao Tzu tuh? Pimpinan dari Tao ya benar, Tao Te Ching, kitabnya saya cuma ingat kitabnya. Tao Te Ching, ajaran Taoisme. Lao Tzu juga begitu. Lao Tzu itu kan pejabat awalnya. Lao Tzu itu pejabat. Setelah dia kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, dia mencari jati diri, mencari ketenangan, kebutuhan rasa amannya terpenuhi. Setelah kebutuhan rasa amannya terpenuhi, sama seperti Sakyamuni, banyak orang-orang datang ke dia. Akhirnya terciptalah circle sosial di sekitar si Lao Tzu itu. Setelah circle sosial tercipta, kebutuhan nomor 4-nya terpenuhi nggak? Terpenuhi. Dia dihargai, diberikan penghargaan, diakui sebagai seorang guru. Setelah kebutuhan sebagai gurunya terpenuhi, terciptalah ajaran Tao.
aktualisasinya terpenuhi. Itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah yang saya praktekkan. Saya selalu memberikan kebutuhan itu kepada manusia. Ada orang yang belajar kepada saya, akan saya penuhi kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan fisiologisnya apa? Orang miskin datang ke saya, belajar ke saya, akan saya buat dia kaya raya, akan saya buat dia sukses, akan saya bimbing, akan saya ajari dia untuk menjadi sukses. Saya arahkan, saya kasih ilmunya, saya kasih teorinya, saya kasih ajarkan prakteknya. Agar apa? Agar dia sukses. Begitu dia sukses, dia bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Begitu kebutuhan fisiologis orang ini terpenuhi, saya memberikan rasa aman kepada dia. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang membuat dia tenang. Ya, dengan ajaran-ajaran yang membuat dia tenang. Contoh ajaran-ajaran yang membuat dia tenang itu apa? Begini, semua orang pasti bertanya-tanya soal Tuhan, ya. Dan saya sudah menemukan jawabannya. Kenapa saya bisa menemukan jawaban soal Tuhan? Kira-kira, bukan jawaban secara mutlak ya, tapi ibaratnya kan level jawaban itu beda-beda. Intinya begini, begitu orang lain masih bingung Tuhan itu ada atau enggak, saya sudah mencapai pada titik Tuhan itu ada, gitu loh. Tuhan itu ada. Bagaimana caranya, buktinya, segala macam, saya sudah sampai pada titik merasakan itu. Tapi saya belum bisa membuktikan lebih dalam selain daripada itu, gitu loh maksudnya. Jadi tidak ada mutlak di dalam urusan Tuhan itu, nggak ada orang yang mutlak memahami Tuhan, kecuali memang orang-orang yang terpilih seperti para nabi dan rasul. Oke? Nah, begitu orang itu sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, saya memberikan mereka rasa aman. Rasa aman yang dimaksud apa? Saya menjawab semua keluh kesah mereka. Saya menjawab semua pertanyaan mereka. Saya memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Saya menjawab semua keluh kesah mereka. Saya memperbaiki semua urusan mereka. Saya mengamankan mereka dari ketidakamanan. Saat ada orang-orang yang bermasalah, saya bantu mereka. Ada orang-orang yang bermasalah, misalkan dikeroyok orang, saya bantu mereka. Saya backing mereka. Akhirnya mereka merasa aman. Sehingga kebutuhan mereka terhadap rasa aman terpenuhi. Setelah kebutuhan mereka terhadap rasa aman terpenuhi, saya ajak mereka ritual, saya ajak mereka ziarah, ya. Bukan program. Saya membuat komunitas ziarah bareng, kita ziarah bareng, ya. Saya membuat circle komunitas perdukunan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa ziarah bareng, ritual bareng, wirid bareng, tirakat bareng, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan sosial orang tersebut terpenuhi. Kebutuhan sosialnya terpenuhi. Setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, jangan lupa, mereka saya tempelkan label guru besar. Saya tempelkan label praktisi. Sehingga mereka punya banyak murid. Saya ajarkan kepada mereka keilmuan tingkat guru, dan mereka bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Sehingga mereka punya murid, sehingga mereka punya padepokan. Akibat mereka punya murid dan punya padepokan, mereka merasa dihargai sebagai guru. Murid-murid mereka menghargai mereka sebagai seorang guru. Akhirnya apa? Kebutuhan mereka akan penghargaan terpenuhi. Ya. Naik lagi levelnya, aktualisasi diri. Saya ajarkan mereka untuk bikin padepokan. Padepokan, setelah mereka punya murid, mereka saya arahkan untuk bikin padepokan. Tujuannya untuk apa? Agar ide-ide mereka, ideologi mereka, pikiran mereka bisa mereka ajarkan kepada murid mereka. Sehingga terciptalah padepokan A, padepokan B, padepokan C. Padepokan tersebut adalah bentuk aktualisasi diri kebutuhan manusia yang terakhir. Nah, kan? Lalu, bagaimana caranya menyeimbangkan antara lahir dan batin? Kalau saya jelaskan kepada Anda seperti yang saya jelaskan tadi, kan terkesan materialis ya, terkesan sangat-sangat manipulatif ya, terkesan sangat-sangat sangat-sangat lahir, nggak ada sisi spiritualnya, nggak ada sisi batinnya. Nah, lalu bagaimana caranya menyeimbangkan sisi spiritual dan sisi lahirnya, sisi batin dan lahirnya dalam menggunakan ilmu ini? Bagaimana caranya? Begini, saya begitu memahami hierarki Maslow ini, saya mencoba mempraktekkan ilmu hierarki Maslow di dalam kehidupan saya, tapi tidak sampai merusak jiwa saya. Jadi, saya tetap menjadi seorang spiritualis, hati saya tetap bersih, tapi di sisi lain, saya juga seorang yang bisa melawan ketidakadilan. Saya bisa bergerak, bisa membalas saat saya dizolimi, saat saya dihinakan. Ya, saya bisa membalas. Saya bisa melakukan
sesuatu hal jika saya merasa hal tersebut harus dilakukan. Tapi di sisi lain, itu tidak berpengaruh terhadap ilmu saya, terhadap batin saya. Gimana caranya hari ini marah-marah, tapi besok saya ilmunya masih tajrib? Gimana caranya hari ini saya ribut sama orang lain, tapi besok ilmunya masih ampuh? Gimana caranya? Itulah yang saya sebut kestabilan antara lahir dan batin. Saya menyadari di dalam dunia spiritualitas, yang paling utama dikejar adalah apa? Batin. Dan saya menyadari di dunia materialitas, di dunia kita fisik, dunia sosial, ya hidup fisik ini ginilah, dohir ya, dohir kita, yang kita kejar apa? Kira-kira di dunia dohir kita. Kalau di dunia spiritualitas tadi, di dunia batin tadi, yang kita kejar adalah hati kita, ketenangan, segala macam. Lalu apa yang kita kejar di dalam fisik kita? Ya, apa? Kira-kira yang kita kejar di dalam fisik dan dohir kita adalah fisiologis. Butuh makan, butuh minum, butuh duit, butuh rumah, butuh mobil, butuh pengakuan, butuh dihargai, dan lain sebagainya. Apakah Anda pikir para mursyid-mursyid Thariqah itu tidak terkena efek ini? Apa Anda pikir, oh Syekh Anu, mereka itu lepas dari ikatan kebutuhan ini? Tidak. Contoh kita ambil Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang sufi, sangat soleh. Dia lepas nggak dari kebutuhannya? Tidak lepas. Imam Ghazali itu orang kaya. Dia itu rektor. Bukan lagi dosen. Dia sudah rektor di Universitas Nizamiyah. Kebutuhan akan fisiologis Imam Ghazali sudah terpenuhi. Akhirnya saat kebutuhan fisiologis Imam Ghazali sudah terpenuhi, apa kebutuhan selanjutnya yang ingin dia penuhi? Rasa aman. Dia belajar ke sana kemari mencari ilmu, mencari pengetahuan untuk memenuhi rasa amannya. Begitu dia terpenuhi rasa amannya, dia mencari apa Imam Ghazali? Mencari penghargaan. Dia mendebat sana, mendebat sini, ribut sana, ribut sini. Imam Ghazali begitu. Bahkan sampai mengkafirkan Ibnu Sina kalau nggak salah ya. Karena apa? Karena Ibnu Sina meyakini bahwa Allah tidak maha tahu. Sedangkan menurut Imam Ghazali Allah itu maha tahu. Itu sampai saling ribut tuh. Ibnu Rushd, Ibnu Sina sama Imam Ghazali itu sampai ribut ke sana. Keributan itu terjadi pada saat Imam Ghazali berada di level mencari penghargaan diri. Ya, ingin benar, ingin terlihat yang paling mentereng, ingin terlihat yang paling silau di antara yang lainnya. Maka Imam Ghazali melakukan itu, mendebat sana, mendebat sini. Mendebat misalkan soal filsafat. Imam Ghazali sampai bikin kitab Tahafut Falasifah, saking ingin mendebatnya filsafat. Dibantah lagi sama Ibnu Rushd kalau nggak salah ya, dengan kitab Tahafut At-Tahafut. Imam Ghazali, Anda tidak tahu bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mengharamkan ilmu falak. Ilmu perbintangan itu diharamkan sama Imam Ghazali. Itu artinya apa? Sekelas Imam Ghazali yang kita anggap soleh, dia saja masih terikat dengan kebutuhannya sebagai manusia. Imam Ghazali loh itu. Imam Ghazali, bukan ecek-ecek, Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai pada level fisiologisnya sudah terpenuhi, kebutuhan rasa amannya sudah terpenuhi, ya. Rasa aman sudah terpenuhi, mencari ilmu, mencari jawaban atas apa pertanyaan dia. Rasa amannya sudah terpenuhi, kemudian kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi. Dia rektor, banyak yang punya circle, dia punya circle muridnya banyak, bahkan dia merupakan pimpinan di sebuah Universitas Nizamiyah. Kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi Imam Ghazali. Naik ke kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan apa buktinya? Imam Ghazali mendebat sana, mendebat sini. Ya. Karena ingin orang lain mengetahui bahwa pikiran dia yang terbaik dibanding pikiran yang lain. Itu Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali memenuhi kebutuhan yang ketiga, aktualisasi diri. Apa aktualisasi diri Imam Ghazali? Terciptanya kitab Ihya Ulumuddin, terciptanya kitab Miskatul Anwar, dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Imam Ghazali ingin memenuhi aktualisasi dirinya. Ya, banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi kenapa juga orang-orang cerdas dan pintar itu selalu membuat buku dan membuat kitab? Karena apa? Karena orang-orang cerdas ini ingin mengemukakan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Orang-orang cerdas ini ingin menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran mereka kepada orang lain. Itu adalah bentuk aktualisasi diri. Imam Ghazali pun begitu.
5 kebutuhan dasarnya Imam Ghazali sudah terpenuhi semua. Sampai pada level terakhir, aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri. Imam Ghazali tidak bisa lepas dari itu. Anda pikir orang-orang yang soleh itu lepas dari kebutuhan mereka sebagai manusia? Tidak. Tidak. Banyak kiai, banyak ulama. Contoh deh, Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Beliau kebutuhan fisiologinya sudah terpenuhi, ya. Jangan Kiai Hasyim deh, banyak yang nggak tahu. Kita bahas yang masyhur saja, yang apa ya, yang terkenal saat ini, yang mudah dipahami oleh Anda. Habib Lutfi deh. Habib Lutfi itu orang kaya, saya pernah ke rumahnya gede, mobilnya banyak. Kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, itu Habib Lutfi. Makannya enak, tidurnya cukup, minumnya cukup. Kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi. Naik kebutuhan yang berikutnya, rasa aman. Rasa aman Habib Lutfi sudah terpenuhi. Ilmunya banyak, ibadahnya giat, rajin, mursyid thariqah, paham banyak kitab. Dia sudah aman, dirinya sudah merasa aman. Ya, sudah nggak takut neraka lagi, sudah nggak takut dilaknat lagi, karena Habib Lutfi sudah punya ilmunya, sudah paham teorinya, sudah mempraktekkan. Amal soleh sudah dipraktekkan, zikir sudah dipraktekkan, wirid sudah dipraktekkan, sehingga batinnya Habib Lutfi itu merasa nyaman, aman, damai. Kebutuhan akan rasa aman sudah terpenuhi oleh Habib Lutfi. Yang ketiga, kebutuhan akan sosial. Lihat, siapa yang nggak kenal Habib Lutfi? NU kenal Habib Lutfi, rumahnya dijaga Banser. Para habaib mengenal Habib Lutfi. Ya, seluruh Indonesia siapa yang nggak kenal Habib Lutfi? Habib Lutfi punya majelis di rumahnya. Kebutuhan akan sosial Habib Lutfi sudah terpenuhi. Setiap malam Jumat beliau ngaji di rumahnya. Bahkan saat saya ke sana ada pengajian tuh di rumah Habib Lutfi, dan itu rutin. Jadi Habib Lutfi sudah punya circle sosial di rumahnya. Itu artinya apa? Kebutuhan sosial Habib Lutfi sudah terpenuhi. Naik keempat, kebutuhan akan penghargaan. Habib Lutfi sudah banyak dihargai orang. Dihargai oleh presiden sebagai Watim Pres. Ya, ceramah kemana-mana dikawal, sangat dihargai Habib Lutfi itu, sehingga apa? Kebutuhan Habib Lutfi sudah terpenuhi. Kebutuhan nomor 4 Habib Lutfi sudah terpenuhi. Apa kebutuhan nomor 4 Habib Lutfi? Pemenuhan akan penghargaan. Dan aktualisasi dirinya apa dari Habib Lutfi ini? Kebutuhan nomor 4 tadi sudah terpenuhi. Naik kebutuhan nomor 5. Kebutuhan nomor 5 itu aktualisasi diri. Apa aktualisasi diri dari Habib Lutfi? Apa kira-kira? Beliau mursyid thariqah dari banyak thariqah. Beliau ceramah kemana-mana. Beliau punya banyak murid. Beliau punya banyak khodam. Khodam itu yang membantu beliau, yang setia kepada beliau. Khodam manusia ya, maksudnya bukan khodam jin. Habib Lutfi sudah bisa mengaktualisasi dirinya, bukan hanya dihargai, bukan hanya pada level sudah mendapat penghargaan, tapi sudah bisa mengaktualisasikan, mewujudkan penghargaan tersebut. Habib Lutfi di setiap ceramah selalu mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya, mengemukakan ideologinya, mengemukakan rasa cintanya, mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya. Habib Lutfi sudah memenuhi semua kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Semua orang, dari mulai ahli maksiat, pendosa, sampai ulama level tertinggi pun, mereka tidak akan bisa lepas dari 5 kebutuhan tadi. Nah, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan 5 kebutuhan tadi agar antara lahir dan batin seimbang, antara spiritualitas dan lahirnya seimbang? Bagaimana caranya? Ini adalah cara saya pribadi. Saya selalu mencoba memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik. Saya memenuhi kebutuhan fisiologi saya dengan baik. Mencari duit yang halal, belajar banyak buku untuk begini deh, saya belajar ilmu marketing biar ilmu tersebut bisa saya pakai untuk memposting program keilmuan. Saya belajar desain biar ilmu tersebut bisa saya pakai buat mendesain baju, buat mendesain kaos dan lain sebagainya. Ya, itu semua saya lakukan untuk memenuhi rasa fisiologi saya, agar saya dapat duit, agar saya bisa makan, agar saya bisa minum, agar saya bisa tidur nyenyak karena banyak duit. Kebutuhan fisiologi saya sudah terpenuhi. Kebutuhan saya akan rasa aman sudah terpenuhi. Saya banyak buku, saya mempelajari banyak buku, saya membaca banyak buku, saya sering nonton video-video di YouTube,
saya sering mendengar ceramah-ceramah para ustadz, kiai, para habaib. Sering saya nonton seperti itu di YouTube untuk mendapatkan rasa aman. Karena saya terkadang masih merasa tidak aman. Saya punya pertanyaan yang belum terjawab. Saya punya hal yang mengganjal di dalam otak saya. Dan itu semua sudah terjawab. Karena saya belajar, nonton ceramah, nonton video Buya Yahya, Buya Syakur, Habib Lutfi. Saya nonton video dari dari biksu tertentu. Semua saya tonton untuk mendapatkan rasa aman. Semua hal yang berpotensi menjawab pertanyaan saya tonton agar apa? Kebutuhan saya terhadap rasa aman terpenuhi. Ya, kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi, kebutuhan akan sosial juga sudah terpenuhi. Saya sudah punya circle, saya sudah punya lingkungan yang sama-sama tukang wirid. Ya, di lingkungan padepokan saya punya circle tukang wirid, di lingkungan band saya punya band, di lingkungan bisnis kaos saya punya kelompok lagi teman-teman yang suka bisnis kaos, di lingkungan desain saya punya orang-orang yang gemar mendesain. Saya sudah mendapatkan kebutuhan akan sosial itu. Yang keempat, kebutuhan saya akan penghargaan. Saya sudah dihargai banyak orang, dihargai sebagai Kusuma Said, dihargai sebagai dukun, dihargai sebagai guru besar, dihargai sebagai orang yang memiliki label. Saya sudah mendapatkan penghargaan itu. Kemudian aktualisasi diri. Saya menciptakan Kusuma Said Project, saya menciptakan Padepokan Sukma Lanang Sajati. Bahkan saya bikin video dan mengupload video ini di YouTube tujuannya untuk aktualisasi diri. Jadi semua kebutuhan saya sudah terpenuhi, ya. Nah, agar itu semua seimbang, apa kunci dan caranya? Apa kunci dan caranya? Lakukan semuanya dengan hal yang baik dan normatif. Kalau Anda butuh duit, carilah duit dengan cara yang halal dan baik. Kalau Anda butuh rasa aman, carilah rasa aman dengan cara yang baik. Kalau Anda butuh aktualisasi diri, kalau Anda butuh penghargaan, carilah dengan baik. Ya. Jangan sampai kita butuh penghargaan orang lain dengan cara ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku, oh ini ilmu saya, padahal ilmu orang lain yang dia ajarkan. Sama seperti kasus Den Indra Praja, ngajarin ilmu saya kepada orang lain. Ya, kalau memang dia butuh penghargaan dari murid-muridnya, kenapa dia nggak mengajarkan ilmu yang dia miliki? Jangan bawa-bawa SLS dong. Itu yang maksud saya. Jadi, Anda tidak bisa lepas dari kebutuhan dasar Anda sebagai manusia. Anda harus memenuhi itu. Siapapun Anda pasti akan terikat oleh hukum tersebut. Anda harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Anda harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Saat kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, ya, Anda akan naik ke level berikutnya. Begitu fisiologi sudah terpenuhi, Anda akan mencari rasa aman. Nah, masalahnya banyak orang-orang yang gagal karena apa? Perutnya belum kenyang, tapi dia sudah sok-sokan jadi seorang spiritualis. Perutnya belum kenyang, dia sudah sok-sokan jadi spiritualis, membahasnya sudah kemana-mana, makanya gagal. Dia belum memiliki rasa aman, dia belum memiliki rasa nyaman di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Dia sudah mencari penghargaan dari orang lain, padahal dia saja belum mendapatkan rasa aman dalam dirinya. Anda kalau masih lapar, jangan sok-sokan mencari penghargaan. Akhirnya apa? Kalau Anda loncat, rasa laparnya, kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi, misalkan belum punya rumah, belum punya mobil, duit masih sedikit, tapi Anda sudah sok-sokan mencari penghargaan. Akhirnya Anda akan mencari penghargaan dengan cara yang salah. Ini enggak maksud saya. Ini sangat sulit, pasti sangat sulit dipahami. Begitu, anggap saja ya, begitu kebutuhan pertama Anda belum terpenuhi, kebutuhan fisiologis, pengen kenyang, pengen tidur nyenyak, dan lain sebagainya. Begitu kebutuhan fisiologis Anda belum terpenuhi, Anda sudah loncat mencari penghargaan dari orang lain, ingin diakui, ingin disanjung, segala macam, maka Anda akan melakukan segala cara untuk mencari penghargaan dan memenuhi perut Anda. Akhirnya apa? Menipu. Ya. Contoh. Forum Al-Hikmah Andriana Arifin
duitnya sedikit. Dia butuh duit banyak nih. Dia perlu makan, perlu bayar kontrakan, perlu servis mobil, segala macam. Tapi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, duitnya belum banyak, belum punya tabungan, duitnya belum aman, ekonominya belum aman. Itu belum terpenuhi nih. Belum terpenuhi itu kebutuhan dasar. Dia sudah loncat mencari pengakuan orang lain, mencari penghargaan dari orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya nipu. Karena penghargaan yang diberikan orang lain dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan uang. Aktualisasi diri contohnya. Orang-orang sudah mengakui Anda bahwa Anda itu guru besar di padepokan. Anda itu adalah seorang praktisi. Anda punya padepokan. Anda sudah dihargai oleh orang lain. Tapi kebutuhan dasar Anda akan rasa lapar, akan rasa kenyang, pengen banyak duit, itu belum terpenuhi. Akhirnya apa? Anda menggunakan penghargaan orang lain yang diberikan kepada Anda untuk mengeksploitasi mereka. Anda menguras duit murid-murid Anda yang menghargai Anda. Anda menguras duit murid-murid Anda yang ada di padepokan Anda. Ya, menguras dengan cara apa? Ditawari ilmu terus-terusan lewat japri. Beda loh antara memposting keilmuan dan menawari lewat japri. Kalau memposting keilmuan di media sosial tanpa dijapri orangnya, tanpa dicat orangnya, itu tidak termasuk eksploitasi. Kenapa? Karena itu menawarkan secara random, tidak ditargetkan untuk A, untuk B, untuk C. Sedangkan kalau ada seseorang yang menawarkan ilmu secara spesifik kepada Anda, itu eksploitasi. Dia sudah menargetkan Anda. Dia pengen duit Anda. Dia pengen duit Anda, makanya dia nawarin ke Anda secara japri. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia terus-terusan nawarin ilmu ke Anda? Kenapa dia ingin dimahari oleh Anda terus-terusan sampai nawarin ilmu lewat japri? Sampai ngechat Anda nawarin keilmuan? Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Duitnya masih sedikit, dia masih lapar. Makanya dia menggunakan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu duit, makan, minum, dan rumah. Begitu orang sudah punya circle sosial tapi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, dia akan menggunakan circle sosial dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seorang kiai, pimpinan pesantren sudah punya penghargaan dari murid-muridnya, ya, sudah punya aktualisasi, dia sudah punya pesantren, dia sudah punya circle sosial, tapi dia miskin. Akhirnya apa? Akhirnya dia menipu para santrinya. Seorang kiai yang punya pesantren, punya santri banyak, tapi kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi. Contohnya apa? Seks, kebutuhan seks. Dia akan cabul kepada santrinya karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya. Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, makanya dia cabul ke santrinya. Meskipun dia sudah punya aktualisasi diri, sudah punya penghargaan, sudah punya circle sosial, sudah punya rasa aman di dalam jiwanya, tapi kebutuhan dasarnya akan seksual belum terpenuhi. Makanya dia suka cabul ke santrinya. Padahal dia sudah tahu ilmu agama, ini itu nggak boleh, ini itu haram, memperkosa itu nggak boleh. Tapi karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, itu dihajar semua. Karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar itu pondasi. Seandainya yang atasnya sudah sempurna, ya, sudah punya rasa aman, sudah punya sosial, sudah punya penghargaan, sudah punya aktualisasi diri, tapi kebutuhan paling awal, pondasi paling dasar belum terpenuhi. Belum kenyang, seksnya belum puas, belum punya rumah, masih miskin. Kalau yang bawahnya belum terpenuhi, yang atas roboh semua. Yang atas roboh semua. Itulah cara saya membaca karakter orang lain. Saya bisa melawan musuh-musuh saya karena saya melihat musuh-musuh saya belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu ada murid saya yang menjapri, contoh, kita ambil contoh Asroni, yang menjapri beberapa murid saya dan menawarkan pusaka, saya sudah bisa menyadari kebutuhan dasar Asroni belum terpenuhi. Apa yang saya lakukan? Saya akan membantai dia di dalam rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi. Saya akan menghajar dia di situ, sehingga dia akan terus tersiksa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu ada murid saya yang menjual belikan keilmuan saya tanpa izin, saya tahu persis kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Dia masih miskin, dia masih kurang duit, dia masih lapar, belum punya rumah enak, belum punya kendaraan bagus.
Saat saya sadar orang ini kebutuhan dasarnya sudah belum terpenuhi, saya tahu bagaimana membinasakan orang ini. Saya tahu bagaimana menghancurkan orang ini. Artinya apa? Artinya, saat Anda ingin menguasai lahir dan batin, Anda ingin sukses, kaya, raya, harta berlimpah, tapi di sisi lain Anda ingin menjadi seorang spiritualis yang handal, penuhilah kebutuhan Anda satu persatu. Dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri itu penuhi satu persatu. Jangan langsung loncat ke atas. Kalau yang bawah belum terpenuhi, jangan langsung loncat ke atas. Karena meskipun yang atas sudah terpenuhi, tapi yang bawah belum terpenuhi, hancur semua yang di atas. Hancur semua yang di atas. Nah, ini yang tidak dipahami oleh murid-murid saya. Banyak murid-murid saya, orang-orang yang belajar ke saya, mereka tidak mencoba memenuhi kebutuhan dasar dulu. Langsung naik ke atas. Langsung pengen jadi ahli hikmah. Langsung pengen jadi spiritualis handal. Langsung pengen jadi punya murid banyak. Langsung pengen bikin padepokan. Padahal masih miskin. Kenapa nggak kerja dulu? Kenapa nggak ngumpulin duit dulu? Kenapa nggak belajar dulu biar pinter? Kenapa tidak memenuhi kebutuhan dasar dulu? Menikah dulu. Ya, cari duit dulu. Fokus bikin program dulu. Fokus bikin jimat dulu. Gak apa-apa orang lain menyebut Anda sebagai begini dan begitu. Anda tetap fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar Anda. Fokus dulu mempertebal dompet Anda. Fokus dulu punya rumah. Fokus dulu punya istri, menikah. Fokus dulu punya tabungan. Fokus dulu pada kebutuhan dasar. Terlepas orang lain mau repot bagaimanapun, fokus dulu terhadap kebutuhan dasar. Begitu kebutuhan dasar sudah terpenuhi, fisiologis tadi, naik kebutuhan yang kedua, rasa aman. Belajarlah. Belajar filsafat, belajar logika. Belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Anda. Jangan langsung loncat ke atas, penuhi dulu yang bawah. Oke? Itulah yang saya lakukan. Saat saya menyadari bahwa lawan saya belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, saya tahu harus menyerang dari mana. Dan sebaliknya, orang lain bisa melakukan hal yang sama kepada Anda. Orang lain bisa melakukan hal yang sama kepada Anda. Pemuka agama bisa memeras uang Anda habis-habisan saat mereka tahu bahwa rasa aman Anda belum terpenuhi. Apa rasa aman yang belum terpenuhi? Pemuka agama tahu Anda takut neraka. Mereka akhirnya minta sumbangan agar Anda dapat pahala. Karena dengan menyumbang uang kepada mereka, ngasih uang miliaran kepada mereka, ngasih uang ratusan juta kepada mereka, Anda merasa aman, merasa punya pahala. Itu yang sering dilakukan oleh orang-orang kepada Anda. Mereka mengambil rasa aman dari Anda, lalu menawarkan solusi agar Anda mendapatkan rasa aman. Pernah nggak Anda menemukan video anak kecil yang sedang berdoa, "Kak, jika iklan ini datang kepada kakak, itu artinya kakak terpilih oleh Allah untuk membantu kami." Pernah nggak nemu kayak begitu? Pernah kan? Nah, itu adalah strategi yang diterapkan oleh mereka agar Anda merasa berdosa. Aduh, ada video orang ini lewat kok saya nggak sedekah. Nanti takut saya dilaknat. Nanti takut saya berdosa. Akhirnya Anda sedekah. Padahal penyebab Anda sedekah apa? Anda sebelumnya merasa aman. Sholat Anda rajin. Wirid Anda rajin. Anda soleh. Anda baik. Anda berbakti kepada orang tua. Begitu datang video orang minta sedekah, Anda merasa berdosa. Akhirnya Anda sedekah. Apa artinya? Orang tersebut mengambil dulu rasa aman dalam diri Anda, lalu dia menawarkan keamanan berikutnya. Diambil dulu rasa aman dari diri Anda, lalu dia menawarkan solusinya. Jahat kan? Jahat. Makanya harus paham. Ya. Makanya harus paham. Dan tidak sedikit yang seperti itu. Tidak sedikit yang seperti itu. Dalam politik juga begitu. Baterainya habis ya, kita ganti baterai dulu. Ya. Dalam politik juga begitu. Lihat kemarin Pilpres 2024. Kubu PDI, kubu Ganjar sama kubu Anies, dia menjual rasa tidak aman. Menjual orde baru lah, menjual Prabowo penculik lah, dan lain sebagainya. Kubu Prabowo juga sama. Menjual rasa takut.
Oh, kubu Anies isinya orang radikal. Oh, kubu Ganjar ada Megawatinya. Ketiga pihak ini menjual rasa tidak aman. Agar Anda mencari solusi bagaimana caranya untuk aman. Apa solusinya? Memilih mereka. Agar Indonesia tidak dikuasai oleh orang-orang radikal, pilihlah Prabowo. Agar Indonesia tidak dikuasai oleh penculik, Orde Baru segala macam, pembunuh segala macam, pilihlah Anies Baswedan. Agar Indonesia tidak jatuh kepada tangan yang penjahat demokrasi, pilihlah Ganjar. Menjual rasa tidak aman. Mereka menarik rasa aman dari diri Anda, lalu menawarkan solusinya. Mereka ambil kesehatan dari Anda, lalu tawarkan obatnya. Itulah cara permainan teori kebutuhan manusia, Maslow teori. Itulah bagaimana Maslow teori bermain. Ya, semua orang melakukan itu kepada Anda. Anda harus hati-hati. Anda harus hati-hati. Jangan sampai bisa dikadali oleh mereka. Pemuka agama, pemain politik, apalagi pimpinan sekte, pimpinan organisasi, mereka menjual rasa tidak aman. Lalu mereka menawarkan rasa aman. Ya. Kelompok A, misalkan kita ambil contoh. Banser, NU. Apa yang dijual? Awas, Wahabi, radikal, segala macam. Dibubarkan pengajiannya oleh Banser. Ya. Pihak sana juga begitu. Menuduh Banser sebagai liberal. Pihak Wahabi sama begitu. Menuduh Banser itu liberal. Menuduh Banser itu adalah musuh Islam dan lain sebagainya. Saling tuduh. Saling sama-sama menjual rasa tidak aman. Yang ini menyebut mereka intoleran, menyebut orang Wahabi itu bahaya segala macam, sehingga pengajiannya harus dibubarkan segala macam. Yang orang Wahabi juga sama menyebut Banser itu menyebut Banser itu radikal dan lain sebagainya. Menyebut Banser itu begini dan begitu. HTI sama. Mereka menjual rasa tidak aman. Pemerintah togut lah, khilafah lah yang terbaik. Demokrasi jahat lah, demokrasi kafir lah, khilafah lah solusinya. Sama kayak begitu kan? Sama. Coba apa lagi? Anda pasti lebih paham apa yang terjadi di dalam hidup Anda. Rata-rata selalu menggunakan teori Maslow ini. Anda selalu diperangkap, dijebak, dimanipulasi, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mana mereka ini menggunakan teori Maslow untuk memakan Anda. Ya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami teori ini. Ya, sehingga Anda tidak akan bisa ditakut-takuti oleh apapun. Saya pribadi sudah paham teori ini. Sehingga begitu ada orang yang menyebut saya kafir lah, sesat lah, saya tidak takut. Rasa aman di dalam diri saya tidak hilang. Ya. Begitu ada SW dulu kan, SW menyebut saya itu guru besarnya galak segala macam. Saya tidak kehilangan rasa penghargaan. Kenapa saya tidak merasa kehilangan penghargaan dari murid-murid saya? Kenapa? Karena saya tahu itulah yang mereka harapkan. Mereka ingin merasa saya tidak dihargai. Orang yang menyerang saya ingin membuat saya berpikir bahwa saya dihargai, wibawa saya jatuh. Apa yang saya lakukan agar wibawa saya tidak jatuh? Tidak jaim. Saya memberi label kepada diri saya dukun kriminal akhir zaman. Sehingga kalau orang-orang itu menyerang saya galak, ya memang saya galak. Saya tidak akan kehilangan apa-apa. Tapi sebaliknya, mereka yang melabeli diri mereka baik, soleh, alim, baik hati, tidak sombong, begitu saya labelin mereka dengan sesuatu, mereka kehilangan penghargaan di dalam diri mereka. Saya kriminal, saya keras, saya galak. Meskipun sebenarnya Anda mengetahui persis bagaimana cara saya memperlakukan Anda. Anda bertanya kepada saya jawab. Anda meminta sesuatu kepada saya kasih. Anda bertanya dengan baik, saya jawab dengan baik. Tapi saya tetap membranding diri saya sebagai seseorang yang galak, tegas, dan kriminal. Kenapa?
agar suatu saat orang lain tidak bisa menjatuhkan saya. Kalau mereka menyebut Kusuma Said galak, Kusuma Said bengis, memang saya galak. Saya tidak akan kehilangan apa-apa. Tapi sebaliknya, begitu mereka yang mem-imagekan, membranding diri mereka baik, alim, soleh, rendah hati, begitu saya bongkar semuanya soal diri mereka, mereka kehilangan reputasi, mereka kehilangan penghargaan, mereka kehilangan aktualisasi diri. Itulah yang saya lakukan terhadap murid-murid saya yang mencoba licik, zolim, dan jahat kepada saya. Itulah yang saya lakukan. Keren kan? Keren. Kalau paham keren cara mainnya. Intinya, kalau saya membranding diri saya sebagai tai, orang menuduh saya tai pun saya nggak keberatan. Karena memang semua orang sudah mengetahui saya tai. Saya disebut galak, disebut keras, disebut kejam. Memang saya seperti itu. Saya nggak kehilangan apa-apa. Tapi saat mereka membranding diri mereka sebagai mutiara, lalu saya ngomong orang ini tai bukan mutiara, mereka kehilangan segalanya. Reputasi, sosial, penghargaan, aktualisasi diri, itu semua hilang dari mereka. Padepokan yang bermasalah dengan saya, contoh dianggap si padepokan ini tuh image-nya baik, soleh, kalem, ya, berwibawa, bersahaja. Image-nya seperti itu. Begitu saya bongkar, kehilangan aktualisasi diri. Kehilangan penghargaan dari murid-muridnya. Begitu kehilangan aktualisasi diri dan penghargaan, akan kehilangan circle sosial. Begitu kehilangan circle sosial, akan kehilangan rasa aman. Begitu kehilangan rasa aman, akan kehilangan penghasilan. Semua 5 level kebutuhan orang tersebut hilang, hancur, dan lebur. Itulah yang saya lakukan. Dan ingat, saya sudah bisa memenuhi kebutuhan saya dengan sebaik mungkin. Dan saya tidak pernah menggunakan satu sisi untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya butuh duit, tapi saya tidak sepenuhnya cari duit dari perdukunan. Saya butuh penghargaan, tapi saya tidak mencari penghargaan sepenuhnya di perdukunan. Banyak orang-orang yang menghargai saya sebagai musisi. Banyak orang-orang yang menghargai saya sebagai seniman. Banyak orang-orang yang menghargai saya sebagai kolektor. Apa maksudnya? Begitu saya tidak menyimpan semua kebutuhan saya pada satu bidang, saya bisa leluasa untuk melakukan sesuatu hal di bidang tersebut. Saya tidak menyimpan semua penghargaan saya di padepokan. Sehingga di padepokan saya mau marah, mau nyebut anjing, edan, setan, babi, brengsek pun, menyebut brengsek kepada orang lain, ribut gede-gedean di Facebook, koar-koar di Facebook, saya tidak akan sungkan. Karena memang orang-orang yang menghargai saya bukan hanya di padepokan. Seandainya di padepokan, di circle ilmu hikmah saya tidak dihargai, saya masih mendapatkan penghargaan di lingkungan yang lain. Beda dengan mereka yang menyimpan semua penghargaan mereka di padepokan. Mereka tidak akan berani berbuat keras. Mereka akan terikat dan tersiksa. Aduh, pengen begini, takut nanti gimana ya murid-murid saya. Pengen ngomong kasar, takut nanti image-nya jelek. Oh, pengen koar-koar, takut nanti dituduh tidak bijaksana. Oh, pengen keras di Facebook, cuap-cuap di Facebook, takut dituduh nanti tidak bermoral. Akan seperti itu. Orang lain seperti memegang mutiara, dipegangnya hati-hati banget, ketakutan banget, penuh rasa resah, penuh rasa takut. Kalau saya seperti memegang batu, bodoh amat. Bodoh amat, saya keluar-keluar, saya keras, bodoh amat. Orang mau tidak menghargai saya pun, tuh saya masih dihargai di lingkungan yang lain. Beda dengan mereka yang penghargaannya full disimpan di circle perdukunan. Begitu saya hancurkan penghargaan tersebut, tidak ada orang yang menghargai mereka. Karena satu-satunya circle yang menghargai mereka hanya perdukunan. Ya. Masih banyak soal teori ini yang tidak saya jelaskan. Tapi intinya, dengan penjelasan tersebut Anda bisa paham. Sedikitnya Anda paham bagaimana cara menggunakan teori Maslow ini untuk kebutuhan Anda. Dan bagaimana caranya melawan, membantah, mengantisipasi orang-orang yang menggunakan teori Maslow untuk menghancurkan Anda. Inilah dunia. Penuhi kebutuhan Anda,
Dari yang pertama sampai yang terakhir, penuhi itu dulu. Maka semua hal di dalam hidup Anda akan berjalan dengan baik kalau kebutuhan Anda sudah terpenuhi. Dan ingat, penuhilah kebutuhan tersebut dengan norma sosial yang berlaku. Jangan menipu, jangan julid ke orang lain, jangan jahat ke orang lain, jangan dengki ke orang lain, jangan hasud kepada orang lain. Lakukan semua sebaik mungkin. Baik dalam norma sosial dan baik di mata Tuhan. Karena ini ngeri sih. Karena ada satu hal yang bisa menghancurkan semuanya. Apa itu? Tuhan, Allah. Saya pernah menggunakan teori Maslow sangat rapi, sangat baik. Tapi strategi teori Maslow yang saya gunakan hancur berantakan saat saya membangkang kepada Tuhan. Saat saya bermaksiat, saat saya berdosa, semuanya hancur. Itu sangat aneh. Saya sudah bermain semaksimal mungkin, saya sudah menggunakan teori ini serapih mungkin. Begitu saya jahat kepada orang lain, hancur semuanya tanpa sebab. Hancur semuanya tanpa sebab. Ibarat begini, saya bisnis maju ya, sukses, jualan kaos sukses segala macam, gitu kan. Punya penghargaan sebagai bos kaos, sudah punya aktualisasi diri sebagai orang yang punya brand, sudah punya circle sosial karena orang-orang yang beli kaos saya itu punya circle-nya sendiri, kolektor kaos Kusuma Said gitu loh ibaratnya. Saya sudah punya rasa aman karena saya sudah punya pembeli, saya punya brand dan saya punya pembeli tetap. Saya punya komunitas yang membeli barang-barang saya secara konsisten. Ya, saya sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya karena keuntungan saya dari jualan kaos tersebut berjalan dengan baik. Saya untung besar jualan kaos tersebut. Tapi saya masih ingat, ini SMA ya. Tapi pada saat itu saya menipu orang luar negeri. Ada orang luar negeri, Amerika kalau nggak salah, yang membeli barang saya. Karena waktu itu saya belum paham, repot banget nih ngirim ke luar negeri. Barang itu tidak saya kirim. Saya ambil duitnya tapi barangnya tidak saya kirim. Akhirnya apa? Saya bikin kaos Dismember Mentor Tour. Anda bisa tanya ke Papa Pisces, Dani Pisces, drummer Jasad dulu. Saya bikin kaos Dismember Mentor Tour. Dismember Mentor Tour itu adalah band dia. Saya bikin kaosnya band dia untuk dijual. Saya bikin 36 kaos, tepatnya 3 lusin. Yang laku terjual hanya 2. Gak tahu kenapa hanya 2. Hanya 2 yang laku terjual dari 36 kaos. Akhirnya apa? Karena kaos saya tidak terjual, duit tabungan saya perlahan-lahan berkurang. Ya, orang-orang yang biasanya kumpul-kumpul hilang. Teman-teman saya perlahan menghilang satu persatu. Duit saya habis, kebutuhan saya semuanya hilang. Brandnya hancur, aktualisasi diri ya, brandnya hancur, penghargaan, barang saya tidak laku, tidak dihargai orang lagi, tidak laku, tidak ada stok karena ya nggak laku barangnya. Jadi saya nggak bisa bikin barang baru karena barang yang pertama nggak laku. Gimana mau bikin barang yang kedua, wong barang pertama nggak laku, ya. Penghargaan hilang, circle sosial hilang, yang biasanya beli nggak beli, aneh aja gitu. Tiba-tiba yang biasanya langganan beli di saya tiba-tiba nggak beli. Kebutuhan yang kedua, rasa aman saya tiba-tiba hilang. Kebutuhan rasa aman yang awalnya saya bikin kaos pasti laku, itu tiba-tiba nggak laku. Jadi resah nih, loh kemana ya, loh kenapa ya barang saya nggak laku. Kebutuhan akan rasa aman saya hilang. Setelah kebutuhan akan rasa aman saya hilang, kebutuhan fisiologi saya hilang. Duit saya habis, saya nggak bisa beli makanan, saya nggak bisa beli rokok, tidur saya nggak nyenyak karena duitnya sedikit, karena saya miskin, saya bingung. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, minum nggak segar. Semua kebutuhan yang sudah saya penuhi hancur dan hilang tiba-tiba. Karena apa? Karena saya bermaksiat. Saya menipu orang bule, dan yang ditipu bukan hanya satu. Tidak hanya nipu satu ujuk-ujuk
hancur bisnis saya, enggak. Saya menipu lebih dari 5 orang saat itu ya. Dan 5 kebutuhan saya yang sudah saya penuhi hancur tiba-tiba. Tiba-tiba nggak ada pembeli. Saya aneh, seaneh-anehnya kenapa bisa seperti ini. Oh, karena saya menipu orang lain. Sejak saat itu, saya memenuhi kebutuhan saya dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan Tuhan. Dengan cara-cara yang tidak melanggar rambu-rambu agama. Oleh karena itu, penuhilah kebutuhan Anda dengan cara yang baik. Karena ada satu level yang tidak bisa Anda pahami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang benar-benar bisa membolak-balik hidup Anda sedemikian rupa. Dan itu sudah saya rasakan. Jadi, silakan penuhi kebutuhan Anda, tapi hati-hati terhadap Tuhan. Jangan sampai membuat dia marah. Jangan sampai membuat dia mengambil semua kebutuhan yang sudah Anda penuhi. Semoga bermanfaat. 1 jam video saya tersebut, saya harap bisa merubah kehidupan Anda selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.